Sudah ketemu, Neng? Sudah, Kiai. Oke, coba dilihat. Daftar isi itu terdiri dari bagian pertama dan bagian kedua. Ya. Bagian pertama, ya kalau sebelumnya bagian pertama itu namanya pendahuluan atau pengantar dan lain sebagainya itu ya. Itu yang bagian itu namanya semacam pendahuluan aja. Yang akan kita bahas di dalam ilmu qiraat, belajar ilmu qiraat sab'ah maupun qiraat 10 maupun perawinya ya itu terdiri dari bagian A dan bagian B. Bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu apa judulnya, Neng? Bagian pertama. Halo. Apa mati, Neng? Bagian pertama kaidah umum bukan, Kiai? Al-Qaidatul Usuliyah bukan, Pak? La ilaha illallah. Anda ditanya kok ganti nanya sih, Neng. Kan ada di situ. Bagian pertama apa judulnya? Kaidah Al-Qaidat umum, Pak. atau kaidah umum. Itu dibiasakan kalau tanya itu jawab, jangan ganti nanya. Oke. Bagian pertama. Jadi belajar qiraat sab'ah itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama dan kalau ada pertama mesti ada bagian kedua. Oke. Bagian pertama apa judulnya? Kaidah umum atau al-qaidat al-usuliyah. Usuliyah. Ingat-ingat ya. Kaidah umum atau kaidah usuliyah atau al-qaidat al-usuliyah bahasa Arabnya. Oke. Kalau ada bagian pertama mesti ada bagian kedua. Oke, coba. Bagian kedua itu di mana, Neng? Dilihat di jilid 2, Neng. Di daftar isi coba dilihat. Adakah? Ada, Bapak. Nah, bagian kedua itu apa? Judulnya apa? Al-Izhar dan Al-Idgham, Pak. La ilaha illallah. Mana ada sih bagian kedua alihan dan idgham? Mana ada bagian kedua? Tadi loh, kayak tadi loh bagian pertama. Nanti ada judul lagi bagian kedua. Oh, Anda langsung ilhad dan idgham itu gimana ceritanya? Dapat dari mana itu? Basmalah ya, Pak. Lah, itu bab, Neng. Di jilid 2, Neng, coba lihat. Kaidah Jilid 2 khusus, ada Kiai. Kaidah khusus, Pak. apa? Kaidah khusus babu farsil huruf. Farsul Babu huruf. farsil huruf. Ya, itu bagian kedua. Karena ada kan tulisannya bagian, kalau bagian Ada, itu Pak. hurufnya besar semua, nanti bagian nanti juga huruf besar semua. Pertama hurufnya besar semua, kedua berarti ya dia huruf besar semua. Iya toh ya. Jadi bagian kedua namanya farsul huruf atau Huruf kaidah khusus. kaidah khusus. Dah. Jadi sekarang kita ya harus tahu ya, bahwa kita belajar qiraat sab'ah itu harus
menguasai dua kaidah ini, yaitu kaidah umum atau kaidah usuliyah dan farsul huruf atau kaidah khusus. Ingat itu ya. Oke, dah. Coba dilihat. Kaidah usuliyah itu terdiri dari berapa bab, Neng? Coba dilihat. Ada bab 1, bab 2. Coba dilihat. Cari sendiri, coba. 20 bab. 20 bab. Oke. 20 bab. Ya. Terus coba. Bagian kedua farsul huruf itu berapa bab, Neng, yang sudah kita tulis ini? Mulai bab berapa sih? Farsul huruf bab Bab 21. 21. Sampai berapa coba dilihat itu? Sampai bab 29, Pak. 9. Berapa? 29, Pak. 29. Apa, Neng? 29, Pak. 29. Oh, oke. Itu mah kalau semua babnya, Neng, yang sudah kita bahas. Berarti farsul huruf kan mulai bab 21 kan? Iya toh? Nah, berarti kalau sampai 29, berarti yang sudah kita bahas untuk farsul huruf ya baru surat sampai surat Al-Taubah. Berarti baru 9 bab. Iya toh? Ya, Bapak. Nah, oke. Nah, itu harus tahu. Nah, coba. Kalau kaidah usuliyah, sekali lagi, ada berapa bab, Neng? 20, Pak. 20 bab. Bab. Oke. Harus tahu semua kalian. Kayak gitu itu ya. Ada 20 bab. Itu sudah matok untuk baca Imam 7 ya. Baca Imam 7 itu yang berkaitan dengan kaidah usuliyah ada 20 bab. Nah, sekarang apa beda kaidah usuliyah atau kaidah umum dengan farsul huruf atau kaidah khusus? Halo, untuk mengetahui perbedaan ya antara kaidah usuliyah dengan farsul huruf, dilihat halaman 158 jilid 2. 158 jilid 2. Sudah ketemu? Di alinea terakhir itu, coba dibaca. Sudah ketemu belum? Sudah, Bapak. Nah, ya, sampai di sini kan ada itu. Ya, Pak. Ya, toh? Ya, Tolong Bapak. dibaca, Neng. Sampai di sini pembahasan bagian pertama, yaitu bab demi bab kaidah usuliyah atau kaidah umum dari bacaan Imam 7 secara panjang lebar dan terinci. Adapun bacaan Imam Qiraat yang belum terbahas dalam kaidah usuliyah akan dibahas pada bab kedua, yaitu bab-bab farsul huruf. Terus, Nanti di bawahnya ada catatan iya, kaki. iya Bapak ada. Ya, apa itu? Bab farsul huruf akan membahas penjelasan bacaan Imam 7 pada lafaz-lafaz tertentu di setiap surah dalam Al-Quran. Tentulah judul bab-babnya sesuai nama surah-surah, yaitu farsul huruf surah Al-Fatihah, farsul huruf surah Al-Baqarah, farsul huruf surat Ali Imran, farsul huruf surat An-Nisa, farsul huruf surah Al-Maidah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi itu farsul huruf itu nanti tergantung suratnya. Berarti setiap surat itu mempunyai farsul huruf. Nah, kalau gitu apa beda kaidah usuliyah dan farsul huruf? Dilihat halaman 161, Neng.
Sudah? Sudah, Pak. Dah. Oke. Coba halaman 161 itu Farsul Huruf surat Al-Fatihah kan? Nah, setiap bab itu mesti ada pengantar bab. Ya, ada pengantarnya enggak itu? Di bawahnya bab Farsul Huruf. Bab 21 Ada, berarti. Bapak. Ada. Coba dibaca, Neng, supaya paham kita. Farshul huruf biasa disebut kaidah khusus, yakni suatu kaidah yang menjelaskan bacaan lafaz tertentu oleh imam tujuh pada ayat dan surat tertentu pula. Dengan demikian, kaidah ini akan tersebar di masing-masing surat dalam Al-Quran. Misalnya, kaidah bacaan lafaz Maliki pada surat Al-Fatihah oleh imam tujuh hanyalah boleh diberlakukan di sini saja. Tidak boleh diberlakukan pada lafaz Maliki yang berada di surat An-Nas. Berbeda dengan kaidah umum atau kaidah usuliyah yang menjelaskan bacaan imam qiraat pada suatu hukum bacaan yang dapat diberlakukan di mana saja dalam Al-Quran. Misalnya hukum mim jamak, mad munfasil, dan lain-lain. Namun bacaan suatu lafaz yang dijelaskan pada bab farshul huruf maupun kaidah umum tidaklah bersifat mutlak. Artinya penjelasan kaidah suatu lafaz tertentu pasti dibahas dalam bab farshul huruf. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua kaidah yang bersifat umum pasti dibahas pada bab kaidah usuliyah. Sudah, Bapak. Ya, oke. Jadi kalau Farsul Huruf atau kaidah khusus itu penjelasan suatu lafaz atau hukum suatu lafaz untuk baca imam tujuh atau perawinya, tapi dia hanya bisa diberlakukan pada surat tersebut atau surat tersebut atau ayat mana ya tertentu. Nah, tidak bisa diberlakukan secara umum. Contoh Maliki. Ya, coba. Maliki apa dibilang itu, Neng? Ayo baca, Neng. Halo. Ada suaranya, Mae. Oh, ya maaf Pak, kemute masih. Misalnya, bacaan lafaz Maliki pada surat Al-Fatihah oleh Imam 7 hanyalah boleh diberlakukan di sini saja, tidak boleh diberlakukan pada lafaz Maliki yang di surat An-Nas. Nah, gitu. Jadi, Maliki pada surat Al-Fatihah. Itu ya, khusus surat Al-Fatihah nggak boleh dianalogikan atau dikiaskan, digunakan lagi pada Maliki dan Maliki Nas. Di situ itu apa? Untuk di surah Al-Fatihah itu nanti di bawahnya ya, tapi saya jelaskan lebih dulu. Untuk Asim dan Al-Kisai membaca isbat alif setelah mim. Ya. Hamzah dan Asim dan Al-Kisai. Bakil Qura atau Al-Bakun membaca khatful alif. Kan berarti lafaz Maliki surat Al-Fatihah itu dua macam bacaan kan. Maliki dengan Maliki. Nah, terus tahu-tahu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, enggak boleh itu. Ya. Dibilang, lah kan Maliki tetangganya, betul itu Maliki kan ada yang Maliki untuk subah dan hal berarti termasuk apa? Termasuk hafaz. Berarti Maliki yaumiddin itu di sana. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dulu, kok malikin nas kenapa itu? Kan di surah Al-Fatihah juga dua macam bacaannya. Enggak boleh kayak gitu itu. Ngerti maksudnya? Ya itu hanya surat Al-Fatihah. Berarti nggak boleh diperlakukan pada Maliki, pada umpamanya lagi di surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Malikal mulki. Nggak boleh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Nggak boleh. Nggak ada itu sebelum Imam Qiraat membaca dengan isbat alif setelah mim. Kalau Malikin Nas, hadful alif batal mim. Seluruh Imam Qiraat.
Jadi jangan dianalogikan karena di surah Al-Fatihah itu maliki dua wajah bacaan, ada Asim dan Al-Kisai baca dengan isbat alif, lagi atau Al-Bakun baca harfat. Nggak boleh kayak gitu itu. Al-Malikul Qudusus, Al-Malikul Qudusus, Salamu. Nggak boleh. Oke? Nah, itu harus tahu kita ya. Maka dari itu, ini tadi untuk memilih surat Al-Fatihah, Maliki pada surat Al-Fatihah yang berkaitan dengan farsul huruf. Terusnya dibaca yang tadi berbeda dengan kaidah umum atau kaidah usuliyah yang menjelaskan bacaan imam qiraat pada suatu hukum bacaan yang dapat diberlakukan di mana saja dalam Al-Quran. Misalnya hukum mim jamak, mad munfasil, dan lain-lain. Namun bacaan suatu lafaz yang dijelaskan pada bab farsul huruf maupun kaidah umum tidaklah bersifat mutlak. Artinya penjelasan kaidah suatu lafaz tertentu pasti dibahas dalam bab farsul huruf. Begitu juga sebaliknya, tidak semua kaidah yang bersifat umum pasti dibahas dalam bab kaidah usuliyah. Oke. Jadi begini, ini supaya tahu bandingannya ya, antara kaidah usuliyah dan farsul huruf. Kaidah usuliyah atau kaidah umum itu bisa diberlakukan penjelasannya untuk hukum di mana saja, hukum bacaan di mana saja untuk imam 7 bisa diberlakukan entah di surat manapun dalam Al-Quran. Yang penting peristiwanya itu sama. Contoh, ada mim, ada huruf mat, sudahnya berupa hamzah dalam satu kata. Namanya apa? Mat? Mutasil. Bacaan imam 7. Halo. Bacaan imam 7, Neng. Masa lupa sama sekali, Neng? Aduh. Enggak ada asarnya sama sekali, Neng. Warash sama Hamzah betul. Terus Al-Bakun tawassud. Bitawassud. bakun atau bakil kuro sama ya, nanti al-bakun atau bakil kuro sama aja. Tapi kalau dalam buku kita ini kita samakan semua, bukan al-bakun tapi bakil kuro. Tapi kalau lisan gini mau Anda al-bakun atau bakil kuro terserah aja. Kalau dalam tulisan kan harus konsisten. Tulisan buku harus konsisten kan. Bakil kuro semua, al-bakun semua. Nah, supaya tahu kenapa bakil kuro itu artinya sisa imam 7 selain yang disebutkan sebelumnya. Itu artinya. Oke, coba dilihat. Itu katanya mat mutasil, bacaan imam 7 itu Waris dan Hamzah membaca atul atau isba 6 harokat. Bakil kuro itu membaca dengan atawasud 4 harokat. Itu dimanapun berada dalam Al-Quran, asal mat wajib mutasil. Mau ulaika, mau malaika di ayat manapun. Mau ja'a, mau si'a, mau su'a, mau malaika, mau ulaika. Dimanapun berada dalam Al-Quran, itu baca imam 7 sekali dayung bisa puluhan pulau terlampau. Maka dari itu baiknya nanti Anda yang muda-muda kayak gini itu mat wajib fasil, jamak, mat badal, segala itu harus hafal. Karena itu semuanya berkaitan dengan apa? Kaidah usuliyah. Sehingga sekali dayung, nah itu tahu, oh ini melampaui sekian pulau. Nah, jadi dengan modal kayak itu mempermudah kita sendiri. Dan oleh para ulama memang supaya orang itu menguasai kaidah usuliyah itu nggak payah-payah lagi nanti kuliah lagi, lagi bingung lagi, enggak lah. Jadi begitu paham duduk persoalan di dalam bab dalam kaidah usuliyah, berarti nanti diberlakukan dimanapun berada dalam Al-Quran. Halo,
Nah, itu untuk memahaminya begitu. Coba dilihat lagi. Itu mat wajibmu. Kalau farsul huruf hanya berlaku di surat yang dibahas apa tertentu dalam surat tertentu. Nah, contoh. Dan nanti bandingannya begini, Neng. Kaidah usuliyah dengan farsul huruf itu bandingannya cara memahaminya. Kalau nggak tahu Anda runutannya, nanti Anda punya kesulitan sendiri. Karena apa ini tadi? Kaidah usuliyah itu kalau dibandingkan farsul huruf lebih sulit kaidah usuliyah. Karena dia ibarat ngangkatnya dimanapun berada dalam Al-Quran. Mungkin pertama aja sulit. Tapi kalau sudah kena, ini baca Imam 7 begini, dimanapun berada dalam Al-Quran, Imam 7 ya bacanya begitu. Hingga memudahkan untuk kita. Oke? Nah, tapi kalau farsul huruf, karena dia itu berlafaz suatu ayat atau suatu surat, akhirnya banyak, ya, walaupun mudah memahaminya, tapi penjelasannya terlalu banyak. Halo, nah, maka dari itu, Neng, ya, dilihat kaidah usuliyah, Neng. Bab 1, bab 2, ya toh, apa itu? Bab 1 apa? Mat. Nah, bab 1 apa? Isti'ah. Ya, ya toh. Ya, Bapak. Ya, Pak. 2, Basmalah. 3, mimja. Jama. Bab 4, Idgham kabir. Kabir. Bab 5, Akina. 6, Mat dan Qasr. Dan seterusnya sampai 20. Sampai 20 itu menyangkut kaidah usuliyah. Itu harus, ya, Anda sering membacanya. Karena di sini oleh Imam As-Shatibi, di mana syarahnya setelah sudah saya terjemah pertama di Indonesia loh, Neng, yang menerjemah syarah Shatibi itu ya saya, lahir dari IIKI, Neng. Nah, supaya tahu kalian. Belum ada itu syarah Shatibi dan pertama dan satu-satunya, ya. Ini supaya Anda tahu. Nah, kalau lahir di IIKI terus Anda nggak tahu, sudah kita bikin dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Coba di situ, Neng, bab-babnya dilihat. Umpamanya setiap babnya, Neng, umpamanya bab 3, mim jamak. Ya toh, dilihat bab 3 halaman mungkin 8 ya. Halaman 28 mungkin ya. Coba dilihat. Di 1. Adakah? Ada, Pak. Nah, itu. Di situ ada pokok-pokok pembahasan. Saya bikin sub-sub pokok pembahasannya ada nomor A besar, lalu B besar, di pokok-pokoknya ya, C besar, dan seterusnya. Lalu, coba gue contoh aja. A besar, di mim jamak itu apa judulnya? Mim jamak yang terletak sebelum huruf hidup. Mim jamak terletak sebelum huruf I. Atau dengan kata lain, setelah mim jamak berupa huruf I hidup. Sama kan? Sama kayak. Ya, setelah mim jamak berupa huruf atau mim jamak sebelum huruf itu. Sama ya. Setelah mim jamak berupa huruf itu. Oke.
Yang B itu apa? Mim jamak yang terletak sebelum huruf mati. Oh, atau setelah mim jamak berupa huruf ma. Yang C, Neng. Bacaan lafaz ladaihim, alaihim, ilaihim. Sekarang umpamanya ya. Lahum azabun. Nah, mim jamak kan ya. Sesudahannya berupa huruf hidup apa huruf mati? Huruf hidup, Kiai. Kira-kira untuk mengetahui bacaan Imam Suyuti itu yang A atau B yang C? Yang A. A. Yang A. Kenapa enggak yang B, Neng? Karena setelah mim jamak huruf hidup, Kiai. Kalau yang B itu setelah mim jamak berupa huruf mati. Enggak mungkin gitu loh, Neng. Analisisnya. Oke? Nah, jadi sudah mudah kita. Di kitabnya enggak kayak gitu, Neng. Di kitabnya sarahnya itu kayak serundeng, nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada sub-sub judul juga nggak ada, Neng. Ini sudah kita bikin ala karya ilmiah yang sesuai dengan ya alur pembelajaran kita di Indonesia. Jadi sudah mudah, ya kita bikin semudah mungkin. Ya. Kalau Anda langsung membaca di sarah Satibiahnya sana. Nah, ini sebetulnya sarah Satibiah ini saya bikin ya supaya mudah dipelajari. Alhamdulillah. Sampai mana itu tadi? Sampai mana, Neng? Sampai bersihin sampai lupa apa yang saya ucapkan tadi. Sakit sendiri. Apa, Neng, tadi? Contoh lahum adabun, Kiai. Apa? Contoh lahum adabun. Oke. Lahum adabun. Untuk mengetahui bacaan Imam 7, berarti yang kita cari di bagian apa? Bagian B. Bagian A. Kenapa bagian A? Karena lahum adabun itu setelah menjamak berupa huruf I. Itu. Ya atau ya? Minhum al-mu'minun. Minhum al-mu'minun. Minhumul mu'minun kan setelah menjamak berupa apa ini? Minhum al-mu'minun. Setelah mati ya, Kiai. Setelah mati. Setelah mati. Oke, berarti yang B, jangan yang A, Neng. Nggak akan ketemu kalau yang A. Terus sudah tinggal mudah kayak gitu. Dan ini saya menulis sarah Satibiah di sini dalam bahasa Indonesia itu saya ngambil dari beberapa kitab sarah Satibiah. Karena sarah Satibiah itu ya itu ratusan kalau dari zaman Imam Satibi dulu ratusan. Nah, ini setelah kita baca ya, itu masing-masing sarah Satibiah itu ada plus minusnya. Ada yang bertele-tele, ada yang terlalu ringkas, ada yang nggak jelas, ya. Maka kita baca malah makin bingung. Maka ini kita peres dari berbagai kitab, kita eksplor, kita tuangkan dalam bentuk bahasa Indonesia sudah mudah. Mudah-mudahan kalian paham gitu. Ini polanya. Polanya memahami, pola penulisannya begitu. Jadi tidak satu kitab terus kita terjemah murni begitu, enggak. Beberapa kitab yang kita ambil nanti bagian-bagian tertentu yang penting tidak mengurangi dari sarah baitnya, sehingga mana yang kita pilih kita tuangkan dalam bahasa Indonesia itu lebih mudah. Nah, ini karena di dalam kitabnya itu nggak ada judul-judulnya, nggak ada ya, maka di sini sudah saya kasih
sub-judul yaitu A, ada B, ada C, dan seterusnya. Itu polanya. Coba andai kata begini. Yang C itu apa nih? Bab mim jamak. Halo. Lafaz ilaihim, alaihim, ladaihim. Ilaihim, ladaihim. Oke. Sekarang andai kata begini nih. Berarti yang C itu bacaan alaihim, ilaihim. Dimanapun berada dalam Al-Quran ya berarti ya. Sekarang begini. Alaihim ghairil maghdubi. Alaihim ghairil maghdubi. Itu berarti yang bagian A atau yang B atau yang C nih? Yang C, Kiai. C. Yang C. A Siapa dan yang C. Yang C. A dan C. Bener, Neng. Siapa ini tadi? Putri Diana, Kiai. Putri Diana. Tolong dicatat ya. Dapat poin ini. Ya, siapa kosmanya? Ya, Pak. Halo. Siapa kosmanya, Neng? Ini, Pak. Rini. Ini tolong ya. Nanti dilaporkan. Jika mau UAS yang dapat poin-poin ini. Ya. Berarti Anda waktu kuliah kayak gini, aktivitas dalam pembahasan itu sangat mempengaruhi nilai, Neng. Nah, coba kita lihat. Kenapa kok A dan C? Karena alaihim ghairi itu setelah mim jamak berubah huruf hidup. Oke. Tapi karena ini lafaz alaihim, berarti juga berhubungan dengan C. Alaihim ghairi. Oke. Alaihimul qital. Halo. Alaihimul qital itu pembahasan keberapa, Neng? Pembahasan B dan C, B Kiai. dan C. Apa? B dan C. Nggak denger, Neng. B dan C. Aduh, kenapa Anda B dan suaranya C, kayak Kiai. B dan C? Oke. Jangan A dan C, tapi B dan C. Jangan cuma C saja atau B saja. Enggak. Karena itu lafaz itu menjamak pada alaihim itu. Itulah ya. Itulah bacaan Imam 7 pada yang berhubungan dengan kaidah usuliyah. Lebih sulit karena selalu masih berkaitan. Itu kadang-kadang ya, kita masih kayak begitu, ya dalam suatu bab sudah mengkaitkan antara bagian A atau B atau C dan seterusnya, itu pun suka-suka masih berhubungan dengan bab yang lainnya di dalam kaidah usuliyah. Ini sulitnya. Tapi begitu paham, nah itu nanti enak kita. Jadi mungkin berpayah-payah ya pas memahami yang awal-awal aja, tapi begitu paham, apalagi hafal nanti, itu sudah enak. Ya, karena berarti dimanapun berada dalam Al-Quran, berbeda dengan para suhu memang langsung paham, tapi karena terlalu banyak, nggak mungkin. Gitu ya. Lebih mudah memahaminya. Tapi kalau kaidah usuliyah itu suka-suka sekali lagi saling berkaitan dengan poin-poin yang lain dan termasuk bab-bab yang lain. Oke? Nah, coba. Ini semuanya di dalam bab, ya. Saya bikin setiap babnya itu ada A, halo, A besar, B besar, C besar gitu kan ya. Itu kalau pokok-pokok pembahasannya tidak sampai 27, Neng. Halo. Coba sekarang yang 6. Bab 6, Neng. Apa bab 6 itu?
Mat dan kosor. Mat dan koser. Coba Neng, mat dan koser ya. Ingat-ingat, setiap bab itu mesti ada pengantar bab. Ingat-ingat. Bapaknya ya tadi, mim jama itu apa sih? Itu mesti nanti di sana ya. Mim jama itu pas bab 3 tadi, di bawahnya persis, itu mesti ada pengantar ya. Itu mendefinisikan apa itu mim jama. Kalau nanti ada bab hak kinaya, apa itu hak kinaya? Peristiwanya dalam Al-Quran itu ada berapa untuk penjelasan Imam 7. Nah, ini yang keenam itu apa? Mat dan koster. Nah, di pengantarnya itu akan mat itu apa, koster itu apa, huruf mat apa, dan lain sebagainya. Itu di situ. Nah, baru setelah pengantar, setelah judul bab tersebut, pengantar baru masuk ke apa pokok-pokok pembahasan di dalam bab mat dan koster. Itu mesti saya kasih A besar, bukan A kecil ya. A kecil, B kecil, enggak. A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Oke, coba yang bab mat dan koster ini. A besar itu apa judulnya, Neng? Bacaan huruf mat yang sesudahnya berupa hamzah. Nah, sudah berupa huruf hamzah. Itu mesti kalau enggak mat wajib mutasil, mat jaizum fasil. Nah, untuk mengetahui bacaan Imam 7 yang A ini. Gitu loh, Neng. Mesti ketemu bacaan Imam 7. Jangan yang B. Yang B apa itu? Bacaan huruf mat yang terletak sesudah hamzah, Pak. Berarti apa? Mat ba. Mat badal. Oh. Jadi untuk mengetahui bacaan Imam 7 pada mat badal, yang B, jangan yang A. Nah, sudah gitu. Pintunya itu enggak gitu. Karena huruf mat sudah terletak sesudah hamzah atau sebelum huruf mat berupa hamzah. Kalau tadi setelah huruf mat berupa hamzah, ini sebelum huruf mat berupa hamzah itu yang B. Mat batal berarti. Oke. Nah, untuk mengetahui bacaan mat batal yang C. Oh, yang B. Oke, dah. Yang C itu apa? Bacaan huruf mat yang sesudahnya berupa huruf mati. Huruf mati. Huruf mat harus tahu itu huruf mat apa ya. Nah, huruf mati nasta'in ya. Ana al. Nah, kayak gitu ya. Berarti apa? Nun, kok nun setelah huruf mat berupa huruf mati. Jadi ini mesti apa? Yang C ini bacaan Imam 7 akan diketahui kalau dia hukumnya mat arid disukun atau mat lazim. Jadi untuk mengetahui bacaan Imam 7 pada huruf mat yang sudahnya berupa huruf mati yang C, Neng. Jangan yang A, jangan yang B, nggak akan ketemu. Oke? Yang D apa? Bacaan huruf mat atau len yang terdapat di permulaan surat-surat Al-Quran, Pak. Berarti Fatihus Suwar. Halo. Berarti bacaan Imam 7 Fatihus Suwar itu yang D, Neng. Jangan yang A, yang B. Enggak. Jadi nanti pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bacaan Imam 7 dia dengan C-nya itu bagaimana? Dilihat aja di situ. Dilihat aja. Di Fatihus Suwar sini. Berarti yang D. Oke. Yang D. Yang E apa? Bacaan huruf len len yang sesudahnya berupa hamzah. Apa, Neng? Bacaan huruf lin yang sesudahnya berupa hamzah atau huruf mati. Nah, syai'an huruf len. Kahai'ah atau berupa huruf mati. Huruf len min khauf. Nah, itu setelah huruf len kan berupa huruf mati. Berarti mat len nanti, Neng, ini.
sayin, sayan, kahai'ah, min khauf. Nah, hadal bait. Nah, ini kayak gini nih. Setelah huruf len. Tadi apa itu huruf len? Di pengantarnya tadi. Di pengantar bab yang setelah bab tadi. Mat dan qasr tadi akan dibahas itu apa itu huruf mat, apa itu huruf len akan ketahuan nanti di sana. Sehingga kita untuk mengetahui bacaan Imam 7 itu jangan dibaca dari awal sampai akhir baru ketemu, enggak. Jadi poinnya di mana? Nah, kita ada sub-sub pokok pembahasan kayak gitu itu. Jadi memudahkan kita. Nah, sudah kita bikin semudah mungkin. Oke? Nah, ini semua, Neng, ya. Bacaan Imam 7 itu tadi sudah saya katakan setiap bab itu asal ya. Asal pokok-pokok pembahasan atau sub-sub pokok pembahasan dalam bab tersebut tidak sampai Z, A, B, C, D, semuanya kalau ada ya A, B, C, D sampai ya, F, A, Z, ya, Z. Tapi kalau pokok-pokok pembahasannya lebih dari 27 atau 26 itu Z itu 26, 27, Neng. 26, Bapak. 26. Kalau lebih 26, umpamanya 35. Itu kan nggak mungkin saya bikin A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z. Kan ini baru 26, padahal semuanya pokok pembahasan 35. Terus setelah sampai Z, balik A1, B2, C, A1, B1, C1, D1. Enggak. Nanti maka itu kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Contohnya ya, semua di situ akan pakai A besar, B besar, C besar. Tapi begitu bab 13, Neng. Bab 13 jilid 2. Halo. Apa? Jilid 2, bab? Bab Fathah Imam. Nah, halaman berapa itu? Halaman 29. Hah? 29. Oke, coba dilihat di situ, Neng. Di bawahnya bab itu mesti apa itu imalah, apa itu al-fatih, apa itu as-taklil. Nah, itu ini pengantarnya. Nanti baru pokok-pokok pembahasannya di situ kan ada 1, ya toh ya. Ya toh? Nomor 1, ya toh? Betul, Pak. Iya, Kiai. Kenapa nggak saya bikin A atau B, padahal di yang lain-lain A, B, C. Karena ini pokok pembahasan di dalam bab Al-Fatih dan Al-Imalah, ini ada 35, Neng. Loh. Coba dilihat ada berapa itu. 1, 2. Dilihat aja. Itu buka-buka. Sampai 35 atau enggak. Iya, Kiai. Ya toh? Nah, itu kalau saya bikin A, B, C, D, sampai X, Y, Z. Ya. Z terus A1, ya, B1, C1, D1. Dia kan nggak elok. Walaupun nggak ada larangan, tapi wah tulisan kayak gitu orang bikin ruwet aja. Makanya saya bikin 1, 2, 3, sampai 30 di paling ini aja yang saya bikin 1, 2, 3. Dan yang farsul huruf karena banyak nanti ada yang sampai 100 segala itu ya karena terlalu banyak pokok bahasanya. Ini nggak mungkin saya bikin A, B, C yang A besar, B besar, C besar. Enggak. Saya bikin 1, 2, 3. Walaupun yang surat Al-Fatihah itu hanya 3 nomor, tapi kita sesuaikan supaya seragam semua farsul huruf itu pakai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Walaupun sampai nomornya 100. Walaupun sedikit tadi, ya tetap kita pakai 1, 2, 3. Begitu caranya memahami. Oke? Aduh, Neng.
Aduh, perut Neng, perut sakit Neng. Oke, ya. Jadi setiap bab itu mesti ada pengantar bab. Nah, contoh, coba mim jamak Neng. Mim jamak. Itu pengantarnya, ya. Setelah mim jamak, apa sih mim jamak itu? Coba. Ayo dibaca Neng. Pengantarnya bunyinya gimana? Silakan. Apa bab mim jamak Neng? Bab berapa? Bab tiga J1 Neng. Ya. Coba pengantarnya aja dibaca itu. Bentar aja, 1 menit. Kita kasih waktu. Ayo. Sendiri aja. Yang dimaksud ayo, mim Pak. jamak di sini ialah mim yang menunjukkan jamak muzakkar mukhatab atau orang kedua jamak seperti lakum, antum, atau jamak muzakkar ghaib atau orang ketiga jamak seperti hum dan alaihim, di mana sesudahnya ada kalanya berupa huruf hidup dan ada kalanya berupa huruf mati. Nah, oke, ya. Jadi itu kan kita harus tahu apa mem jamak, jangan pokoknya ada mem sukun itu mem jamak, enggak mungkin. Pokoknya alam nasroh. Oh, ada mem jamak yaitu alam nasroh. Ayo, alam nasroh itu mem jamak bukan itu lamnya. Bukan. Memnya. Bukan. Karena itu bukan jamak muzakkar mukhatab atau bukan jamak muzakkar. Tidak menunjukkan jamak mukhatab maupun muzakkar ghaib. Oh, rupanya kita belajar qiraat itu harus ngerti sedikit dua dikit, mengenal aja lebih jauh apa masalah tata bahasa. Kalau enggak sama sekali ya ngerti, tapi nanti biasanya ya banyak yang yang enggak dikuasai, berarti ada kesulitan. Jadi harus mengerti sedikit dua dikit masalah ilmu naus. Aduh Neng, aduh. Terus sakit Neng. Maka dari itu Neng, ya. Ini untuk mudahnya aja ya. Tolong ya, berarti setiap bab di dalam kaidah usuliyah ini kita harus bisa mendefinisikan apa itu mim jamak, apa itu huruf mat, apa itu hak kinayah, apa itu idgham kabir. Definisinya masing-masing. Ngerti maksudnya? Halo. Maka dari itu ya, untuk minggu depan saya kasih ya tugas ya untuk mengetahui definisi ya bab 3 sampai bab 3, 4, 5, 6 sampai bab 7. Halo. Itu tolong dipelajari, dihafal apa maksud menjamak, apa maksud hak kinayah, apa maksud di bab-bab masing-masing itu. Di bawahnya bab itu mesti ada definisi atau penjelasan apa yang dimaksud di dalam bab tersebut. Ngerti maksudnya? Nah, sampai bab 7 Neng ya. Halo. Iya, Kiai. Ya, Kiai. Ya sudah. Ini perut saya lagi sakit Neng. Nah, kita sampai sini aja dulu. Tolong di absen Neng. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Terima kasih anak kelas